Halo Sobat Top 10, kita ketemu lagi. Bila kamu lolos jalur SPMB PKN STAN, berarti kamu adalah seorang CPNS. Tentu ini adalah sebuah potensi masa depan yang sangat cerah. Boleh dibilang jalur ini tak kalah keren, sekeren bahkan seprestisius jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Kali ini saya akan sajikan informasi-informasi dasar dan penting yang harus kamu ketahui bila kamu ingin mengikuti jalur SPMB PKN STAN ini. Sekaligus nanti saya akan berikan rekomendasi buku yang wajib kamu miliki untuk dapat belajar mandiri sehingga kamu nanti dapat mengikuti atau menaklukkan soal-soal tesnya. Harapan saya dari informasi-informasi dasar yang saya berikan, termasuk buku yang saya rekomendasikan, kamu lebih terpacu, lebih percaya diri, dan lebih bersemangat untuk mengikuti jalur SPMB PKN STAN ini. Nah, buat kamu yang udah nggak sabaran, pengen langsung menuju ke rekomendasi bukunya, kamu bisa langsung menuju ke menit ini. Nah, yang ingin dengerin saya secara urut maupun runtut, mari kita mulai saja. Yang pertama, ini bisa dibilang adalah kabar gembira. Sebenarnya ikut jalur SPMB PKN STAN itu syaratnya tidak terlalu rumit atau bisa dibilang mudah ya. Karena untuk dapat mengikuti jalur ini syaratnya kamu mempunyai rapot rata-rata minimalnya adalah 70 bagi yang rentang rapotnya itu antara 0 hingga 100 atau 2,80 bagi kamu yang mempunyai rapot dengan rentang 0 sampai dengan 4. Mengenai cara perhitungannya supaya kamu nanti dapat apakah rata-rata saya itu sudah di atas 70 atau di bawah 70, nanti informasi tentang ini saya sampaikan di website menuju PTN ID. Jadi kamu silakan buka website menuju PTN ID, nanti saya akan sajikan di sana secara lengkap supaya video kali ini tidak terlalu panjang. Yang kedua sekarang adalah tentang jurusan-jurusan apa saja yang dapat kamu pilih bila kamu ingin ikut SPMB PKN STAN. Yang pertama adalah D1 Kebendaharaan Negara, kemudian D1 Pajak, serta D1 Kepabeanan dan Cukai. Nah, untuk D3-nya ada Kebendaharaan Negara, ada Pajak, ada PBB atau Penilai, ada Kepabeanan dan Cukai, Manajemen Aset, serta Akuntansi. Nah, untuk yang ketiga ini mungkin yang berbeda dengan SBMPTN. Kalau SBMPTN itu kan bisa diikuti oleh 3 angkatan ya. Kalau tahun 2020 ya berarti bisa untuk lulusan 2020, 2019, dan 2018. Nah, untuk SPMB PKN STAN ini berbeda. Kamu dapat mengikuti berkali-kali bila kamu gagal lolos di tahun sebelumnya asalkan usiamu maksimal 20 tahun per tanggal 1 September. Kamu bisa ikut 4 kali atau 5 kali asalkan usia kamu itu pada saat mendaftar di tahun tersebut usianya tidak lebih dari 20 tahun per 1 September. Yang keempat, rangkaian jadwal untuk SPMB PKN STAN itu kapan sih? Kalau berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, rangkaian jadwalnya adalah seperti ini ya. Kamu bisa saksikan, jadi mulai April. Namun kita akan tunggu kabar terbaru. Bila ada informasi terbaru, nanti kita sampaikan di website menuju PTN ID ataupun juga di Instagram menuju PTN. Kamu pantengin aja. Silahkan disaksikan di kedua platform tersebut. Yang kelima adalah kemudahan dalam wilayah tes karena tersebar di 30 kota sebagai berikut. Jadi kamu nggak usah khawatir ya tentang jarak maupun akses lokasi tes ujian. Yang keenam, ini yang mungkin perlu kamu waspadai adalah tingkat persaingan. Di 4 tahun terakhir data menunjukkan bahwa di tahun 2016 misalkan itu daya tampungnya 4.490, pesaingnya atau yang daftar adalah 112.666 sehingga tingkat keketatannya adalah 3,99%. Di tahun 2017 ini ada daya tampung 6.961, cukup banyak. Peminatnya adalah 166.315 atau 4,19% dari segi tingkat persaingan. 2018 ini cukup banyak daya tampungnya yaitu 7.301
Kemudian yang berminat adalah 147.702 peserta dengan tingkat keketatan yaitu 4,94%. Nah, yang 2019 ini boleh dibilang yang paling ketat ya. Daya tampungnya 3.000, peminatnya adalah 136.624, keketatannya adalah 2,19%. Jadi tahun terakhir menunjukkan persaingan paling ketat. Itu bisa jadi bahan informasi untuk kamu agar mempersiapkan jalur ini secara lebih baik, terutama mengintensifkan latihan-latihan soalnya. Yang ketujuh adalah jenis tes yang harus kamu ikuti, itu setidaknya ada 5. Yang pertama adalah seleksi kompetensi dasar atau SKD yang terdiri dari tes karakter pribadi atau TKP, kemudian ada tes intelijensi umum atau TIU, dan tes wawasan kebangsaan. Itu tes yang pertama. Tes yang kedua adalah tes potensi akademik. Nah, ini ada passing grade-nya atau ada ambang batas yaitu 67. Kemudian ada tes bahasa Inggris, ini juga ada passing grade-nya atau ambang batasnya yaitu 30. Yang keempat adalah ujian kesehatan dan kebugaran, serta yang kelima adalah psikotes. Karena itu buat kamu saya rekomendasikan satu buku yang cukup luar biasa atau panduan wajib SPMB PKS STAN Civitas Guide kumpulan prediksi. Nah, saya akan jelaskan dari apa sih isi dari buku ini yang menarik menurut saya, yaitu di bagian ini nih, konten non materi. Di sini disebutkan syarat-syarat dan cara daftar PKN STAN, roadmap persiapan hadapi tes PKN STAN. Jadi kamu udah dituntun di sini sedemikian rupa untuk dapat belajar secara mandiri, cara menghitung nilai ijazah atau rapot untuk mendaftar PKN STAN. Jadi di sini juga sudah disediakan gimana caranya ngitung rapot kamu. Apakah sudah lebih dari 70 rata-ratanya atau di bawah 70 rata-ratanya. Kiat jitu lulus TPA dan TPI, tes potensi akademik dan tes bahasa Inggris. Di sini sudah ada kiatnya, udah ada strateginya. Rahasia mendapatkan skor SKD yang tinggi, ini udah dikasih. Kemudian alur pendaftaran sekolah kedinasan dan SPMB PKS STAN, resep rahasia memenangkan tes kebugaran, ini juga ada treatmentnya. Jadi kamu sudah sangat lengkap bila memiliki buku ini. Kemudian presentasi jumlah siswa yang diterima di PKS STAN tiap tahun, peta kampus lengkap dengan latihan tryout, uji coba dan lain-lain. Itu untuk yang non konten. Nah, bagi yang kontennya sendiri jangan khawatir, kamu udah dikasih 20 paket soal 4 tahun terakhir plus 15 prediksi dan 1 psikotes. Soal USM 4 tahun terakhir, 10 prediksi SPMB PKS STAN 2020 dapat 10 prediksi, ada 5 prediksi lengkap SKD, ada materi psikotes dan pembahasannya secara lengkap, detail dan cepat. Nah, yang menarik lagi menurut saya adalah bagian halaman muka atau halaman kedua. Di sini disebutkan kumpulan soal STAN asli dan prediksi terakurat. Karena itu sangat recommended banget buat kamu yang ingin persiapan SPMB PKS STAN secara mandiri, atau mungkin kamu ingin menambah bagi yang ikut bimbel, kamu bisa menambah referensi buku ini untuk dapat kamu miliki. Bila kamu tertarik, nanti linknya saya taruh di description box. Nah, ini ada satu buku lagi yang cukup menarik buat kamu yang ingin masuk Akmil, STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, kemudian IPDN, Akpol dan lain-lain. Kamu bisa memiliki buku ini, sama buku panduan wajib SKD, Civitas Guide, CPNS, ASN, juga ada PKS STAN. Jadi kamu bisa memiliki buku ini maupun juga buku ini. Satu boleh, dua boleh. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi atau description box. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Apabila ada request konten, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future.